Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa Indonesia kita ini memiliki banyak sekali keberagaman? Tahukah kalian apa itu keberagaman? Jadi, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Sebelum masuk kepada pembelajaran di sini, kakak akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa tentang kekayaan budaya bangsa Indonesia, khususnya dalam hal pakaian adat, rumah adat, serta makanan khas. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan penghargaan terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Yang terakhir, mengembangkan rasa bangga terhadap cinta tanah air melalui mengembangkan identitas bangsa. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau utama termasuk Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, yang setiap pulaunya memiliki keindahan alam yang tak tertanding. Hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki keberagaman yang luas, seperti diantaranya pakaian adat, rumah adat, serta makanan khas setiap daerah yang mencirikan identitas daerahnya masing-masing. Apa sih sebenarnya fungsi pakaian adat itu? Baju adat dianggap sebagai simbol budaya yang menjadikan identitas setiap daerah, melambangkan nilai budaya yang turun-temurun serta menunjukkan filosofi dari daerah tersebut. Pakaian adat yang pertama datang dari Jawa Barat, yakni kebaya khas Jawa Barat. Kebaya Sunda adalah pakaian adat perempuan Sunda yang memiliki arti khas serta ciri khusus berupa atasan yang longgar tanpa lengan yang dipadukan dengan bawahan berupa kain panjang seperti garik, kain batik yang biasanya terbuat dari bahan kain ringan dan sejuk seperti katun, sutra, atau foil dengan motif dan warna yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua datang dari Banten, yakni pakaian adat Pangsi. Pangsi Banten adalah pakaian adat suku Banten yang terdiri dari atasan berupa kemeja longgar dan kemeja panjang yang juga longgar dengan panjang yang tidak melebihi mata kaki. Pangsi biasanya terbuat dari bahan katun atau sutra. Sama seperti kebaya Sunda, pangsi juga digunakan untuk upacara keagamaan atau acara-acara yang mengandung adat istiadat. Yang ketiga, pakaian adat dari Maluku, yakni baju cele. Baju cele adalah pakaian adat suku Maluku yang terdiri dari atasan berupa baju tanpa lengan dengan bawahan yang berupa sarung. Baju cele biasanya terbuat dari bahan kain katun atau tenun dengan motif dan warna yang beragam. Sama seperti pakaian adat yang lain, baju cele juga digunakan untuk upacara keagamaan atau acara-acara adat istiadat. Selain pakaian adat yang beragam di setiap daerah di Indonesia juga memiliki rumah adatnya masing-masing, seperti rumah adat Gadang, rumah adat Bitang, dan rumah adat Selaso Jatuh Kembang. Rumah adat pertama yang eksotis dan unik adalah rumah Gadang. Rumah adat satu ini menjadi hunian paling populer di Minangkabau, Sumatera Barat. Ciri khas utama yang membuatnya nampak sangat indah adalah bentuk atap yang merincing atau biasanya disebut gonjong. Tak hanya sebagai tempat hunian, rumah Gadang juga banyak digunakan untuk acara adat atau kumpul keluarga. Rumah dengan bentuk segi empat ini memiliki hiasan berupa ukiran yang rata-rata dibuat bermotif akar. Saking populernya rumah ini, saat ini rumah Gadang juga bisa ditemukan di
Jakarta dan sekitarnya. Namun tentu saja rumah adat tersebut telah dibangun dengan berbagai modifikasi. Seperti pada bagian atap yang aslinya dibuat dari ijuk, akan dimotivasi dengan seng atau genteng. Jika ingin menikmati rumah gadang asli dari Minangkabau, berarti kita semua perlu datang ke Sumatera. Selanjutnya ada rumah betang dari Kalimantan Tengah, menjadi rumah adat yang populer. Rumah adat satu ini cukup menakjubkan, apalagi jika kita bisa berkunjung langsung ke sana dan melihat langsung bangunan betang. Rumah ini biasanya dihuni oleh masyarakat suku Dayak yang berada di hulu sungai. Rumahnya memiliki konsep panggung dengan panjang 30-150 meter, dengan lebar 10-30 meter, dan tinggi tiangnya mencapai 5 meter. Arsitektur rumah betang sebenarnya hampir sama dengan rumah panjang dari Kalimantan Barat. Hanya saja, untuk panjangnya masih kalah jauh dengan rumah panjang. Selanjutnya, rumah adat Selaso Jatuh Kembar dari Riau. Namanya sendiri diambil dari bangunan yang mempunyai 2 selasar. Selasar pada rumah panggung ini akan memiliki tempat lebih rendah jika dibandingkan ruangan bagian tengah. Tempat tersebut biasanya dipakai untuk melakukan musyawarah bersama. Adapun ciri khas rumah ini adalah konsepnya yang berupa panggung dengan kolong yang hanya akan ada 2 sekat di dalam rumah, yaitu sebagai pemisah ruang tengah dengan mangtelo atau tempat penyimpanan makanan. Selain dari pakaian adat dan rumah adat khas setiap daerah di Indonesia juga memiliki makanan khas. Makanan khas pertama yakni empek-empek. Empek-empek sudah menjadi makanan nasional karena hampir semua orang tahu kalau misalkan ada empek-empek di muka bumi ini. Makanan khas Palembang, Sumatera Selatan ini dibuat dari daging ikan belinda dan tepung sagu serta bumbu-bumbu, kemudian dibentuk dan direbus. Di tempat asalnya, empek-empek terdiri dari banyak jenis seperti adaan, lenjer, kapal selam, telur, lenggang, panggang, keriting, pistel, dos, bahkan ada juga empek-empek dari kulit ikan. Empek-empek bisa dimakan langsung bersama kuah cuko yang memiliki rasa asam pedas atau digoreng terlebih dahulu. Makanan khas yang kedua yakni ada kerak telur. Siapa yang tidak tahu kerak telur? Pasti kita semua pernah mendengar kerak telur, karena kerak telur merupakan makanan khas dari Jakarta, kebanggaan masyarakat Betawi. Makanan yang bercita rasa gurih ini dimasak dengan cara yang sangat unik. Telur dimasukkan ke wajan tanpa minyak, lalu setelah setengah matang, wajan dibalik ke arah aglo sampai menjadi kerak. Selanjutnya, kerak telur ditaburi bumbu yang dibuat dari beras ketan, telur, ebi yang disangrai kering dan ditambah bawang goreng, serta bumbu halus berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam, dan gula. Aroma khas dari aglo membuat kerak telur semakin nikmat. Makanan khas selanjutnya adalah rendang. Rendang berasal dari Padang, dibuat dari daging sapi yang dimasak dengan berbagai macam bumbu rempah dan santan, sehingga menghasilkan rasa yang khas. Proses memasak yang lama tak hanya membuat daging jadi empuk, bumbunya pun meresap kuat dan rendang jadi lebih awet. Konon, rendang berawal dari kebiasaan merantau orang Minang. Sebagai bekal perjalanan, mereka membawa daging yang dimasak hingga berwarna hitam hingga tahan lebih lama. Selesai sudah pembelajaran mengenai keberagaman budaya Indonesia yang meliputi pakaian adat, rumah adat, serta makanan khas. Sampai jumpa di lain pembelajaran. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.